Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Panduan terbaru Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC mengenai lepas masker menimbulkan reaksi beragam. Sejumlah negara bagian mengatakan akan mengikuti panduan itu, tapi sektor bisnis masih terbelah untuk menyikapinya. Warga Amerika di berbagai tempat menyambut panduan baru CDC mengenai lepas masker, tapi di pihak lain sebagian warga syok dan mengatakan ada kebingungan. Sedikitnya 19 negara bagian yang memiliki aturan wajib memakai masker telah mengumumkan rencana mengadopsi panduan CDC dan mengatakan akan mencabut atau mengubah ketentuan pemakaian masker. Panduan baru CDC ini membolehkan warga yang sudah mendapatkan vaksinasi lengkap untuk tidak memakai masker baik di ruang luar maupun ruang dalam dan dalam hampir semua situasi. Jaringan toko seperti Walmart, Costco, dan Trader Joe's mengatakan masker kini bersifat opsional di toko mereka bagi pelanggan yang sudah divaksin penuh. Kedai kopi Starbucks sebelumnya mengatakan akan tetap mempertahankan aturan masker, tapi 24 jam kemudian mengubah sikap dan mengatakan pelanggan yang sudah divaksin penuh boleh memilih untuk memakai masker ataupun tidak. Namun dengan sekitar 60% warga Amerika belum mendapatkan vaksinasi lengkap, maka bisnis retail harus bergantung pada kejujuran konsumen. Serikat Pekerja Bidang Makanan mengatakan mereka tidak bersedia menjadi polisi vaksin. Meski ada pelonggaran di Amerika, tapi masker masih diwajibkan dipakai saat bepergian dengan pesawat udara, kereta api dan bis, serta juga di pusat transportasi seperti stasiun dan bandara. Saudara, Amerika Serikat sudah menarik sekitar 10% pasukannya dari Afghanistan mengikuti tenggat waktu penarikan penuh pada September mendatang. Namun sebagian wakil rakyat Amerika mempertanyakan langkah lanjutan untuk menjaga wilayah itu pasca penarikan pasukan. Ledakan mengguncang sebuah masjid di Kabul, ibu kota Afghanistan. Ledakan terjadi jelang waktu sholat Jumat pada masa 3 hari gencatan senjata antara pemerintah Afghanistan dan kelompok Taliban untuk menghormati Idul Fitri. Sebelumnya sejumlah serangan juga terjadi di Afghanistan, termasuk serangan ke sekolah di barat Kabul yang menewaskan sedikitnya 68 orang termasuk siswa. Amerika Serikat mulai menarik pasukannya sejak akhir April lalu. Penarikan pasukan AS dari Afghanistan mendapat dukungan bipartisan dan dianggap sebagai langkah yang paling tepat untuk mengakhiri perang terlama AS. You cannot tell me that after 20 years that doing the same thing for another 1, 2, 5, or 10 would have changed that. So we would have been asking people to die to not accomplish anything. Namun ada kekhawatiran dari kedua kubu partai, Republik dan Demokrat, Taliban yang masih berhubungan dengan Al-Qaeda akan menyerang pemerintah Afghanistan tanpa kehadiran angkatan bersenjata AS. I'm really concerned that we're turning the country over to people who have every intent to develop an ability to come back and attack the United States. Menurut penelitian Brown University, AS habiskan $2,29 triliun untuk perang Afghanistan dengan sedikitnya 47.000 warga sipil meninggal sejak tahun 2001. Selain juga 2.400 lebih prajurit AS yang meninggal dalam konflik tersebut. Demikian laporan VOA. Beralih ke sejumlah perusahaan di Amerika yang kini mewajibkan adanya hasil tes negatif COVID atau bukti vaksinasi COVID. Demikian pula penyelenggara pertandingan olahraga yang mengharuskan penonton mereka sudah divaksin. Tapi keharusan ini ternyata memunculkan peluang penipuan dan pemalsuan kartu bukti vaksinasi. Seorang laki-laki di California ditahan kepolisian. Ia dituduh menjual kartu bukti vaksinasi COVID palsu. Undercover agents with our Special Operations Unit were able to purchase multiple cards in April. We also observed several sales of fraudulent COVID-19 vaccination cards to other patrons. Kartu tersebut dijual masing-masing seharga $20 dari bar milik tersangka di pinggir jalan bebas hambatan di California bagian utara. We located 30 blank cards, or roughly 30 blank cards, laminating machines, laminate cutters. Ini adalah kasus penipuan pertama yang dibubarkan pihak berwenang di negara bagian yang kini mewajibkan kartu vaksinasi untuk bisa menonton pertandingan olahraga ini. To not get vaccinated and then to create a fraudulent pathway so that you would be representing to the community, to your colleagues at work, to the people that you're traveling with on the airplane, to anybody that you have been vaccinated
is dangerous. Penipuan serupa juga terjadi di penjuru AS, kartu bukti vaksinasi kosong yang tinggal diisi mirip kartu vaksinasi otentik. Anything on paper is subsequently capable of being reproduced and is ripe for fraud just because of the very nature of its ease to reproduce. Marak dan mudahnya pemalsuan kartu vaksinasi ini menguatkan desakan memberlakukan paspor vaksinasi digital. I think having some form of electronic record makes a lot of sense so that people don't have to take this paper document with them wherever they go when it's easily lost or easily forged. New York pada April menjadi negara bagian pertama di Amerika Serikat yang meluncurkan paspor vaksinasi digital. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok Cynthia Kralik, warga Amerika di Orland, Pennsylvania, pemilik perusahaan penerbitan yang mempromosikan kemampuan dwibahasa dan pemahaman lintas budaya pada anak-anak. Cynthia bekerja sama dengan komunitas imigran dan juga telah menerbitkan buku anak dalam dwibahasa Inggris dan Indonesia. Berbeda dengan penerbitan lainnya, Morning Circle Media di Orland, Pennsylvania, didirikan Cynthia Kralik dengan misi mempromosikan kemampuan literasi dwibahasa sejak dini dan pemahaman lintas budaya. We have so many immigrants here, and the richness, the creativity that comes from harnessing all the creative potential of our immigrant communities, is invaluable. Ada 15 buku yang telah diterbitkan Morning Circle Media sejak 2011. Sebagian ditulis Cynthia dalam bahasa Inggris dan Spanyol, bahasa kedua yang dikuasainya. Buku lainnya ditulis dalam bahasa Inggris dan Prancis, Arab, Kreol, juga Indonesia. Being bilingual, it opens your horizons, your way of thinking, your way of treating other people, your way of understanding other cultures. Our Beat Up Chevy adalah buku terbaru yang diterbitkan Cynthia, ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Mereka memang mendedikasikan visi mereka untuk anak-anak, pendidikan anak-anak, untuk supaya mereka mengerti apa itu perbedaan ras, perbedaan bahasa. We have another Indonesian English book, and this is about gardening and urban farming. Well, Philadelphia is so diverse, but unfortunately, for so many years, many of these immigrant children only saw the stories of white children. So now it's nice to see that there are organizations that care about making sure that there are books about the immigrant culture. Dengan misinya ini, keuntungan finansial memang bukan tujuan utama Cynthia mendirikan Morning Circle Media. A man with a lens needed to find. It ain't money. No, because I'm a teacher, I think it just feeds my soul. Dari Washington DC, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.